Tuhan, masih banyak hal yang harus saya pelajari, tapi saya masih harus terus bertanya, Tuhan mau kasih apa untuk hari ini. Sebenarnya kalau disuruh pilih tugas ujian sama firman Tuhan, saya lebih baik pilih ujian 1, 2 hari 7 malam ini dibanding saya harus bawa firman. Karena firman itu saya selalu sampaikan, itu berlaku juga buat saya khususnya dan keluarga hamba Tuhan. Saya baru mendapatkan tema yang akan disampaikan pada malam hari ini 2 jam sebelum ibadah. Padahal Bapak Gembala itu sudah sampaikan tugas ini sudah seminggu yang lalu. Saya cuma tanya, Tuhan mau kasih apa? Mau bawa firman apa? Saya sudah sempat WA sama Bapak Gembala karena saya ada beberapa hal. Pak Gembala saja yang tugas. Ya. Tapi nanti saya akan sampaikan karena apa. Saya diajarkan oleh Bapak Gembala untuk tetap hidup akan maunya Tuhan. Dan bagaimana saya terus minta dalam hati, Tuhan mau kasih apa? Saya bingung. Kalau Bapak Gembala mungkin sudah banyak persiapannya, tapi saya bersyukur ayat ini walaupun sering kita baca, tapi ayat ini juga sudah lebih dahulu saya alami. Kita buka di Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah dapat? Amin. Haleluya. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita baca ayat ini dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Saya mengambil ayat ini yang saya tekankan di ayat 16b. Ya. Yakobus 5 ayat 16b yang berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Haleluya. Yakobus ini ayat 5 merupakan suratan terakhir, ya, yang ditulis oleh Rasul Yakobus. Baca ayat ini kita sering, ya. Kadang-kadang mendapatkan ayat ini menjadi kekuatan tersendiri buat kita. Amin. Ya. Saya baca terus, saya ulang. Doa orang benar, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tema pada malam hari ini adalah doa orang benar besar kuasanya. Amin. Haleluya. Yakobus 5 ini merupakan suratan yang terakhir, pasal terakhir dalam kitab Yakobus di Perjanjian Baru. Ya, kita mengenal dan kita sering tahu apa sih itu artinya doa. Banyak yang kita tahu doa itu nafas orang percaya, betul ya? Kalau kita berdoa sepertinya kita tidak hidup, betul nggak sih? Ya. Ada juga yang bilang doa itu merupakan komunikasi kita kepada Tuhan.
Kalau kita nggak berdoa, kalau awalnya kita bilang kalau doa itu adalah nafas orang percaya, kalau kita nggak berdoa berarti kita nggak bernafas, betul nggak? Tapi banyak kali kita kadang-kadang melupakan doa itu sendiri. Satu hal mungkin kita pernah menganggap kalau Tuhan itu tahulah, saya nggak usah berdoa, Tuhan sudah tahulah apa yang menjadi yang harus saya lakukan misalnya sepanjang hari ini, apa yang menjadi pergumulan atau kebutuhan saya hari ini. Kalau kita berpikir Tuhan kasih hari, satu hari itu berapa jam? 24 jam. Dan kalau kita hitung dalam 1 jam itu ada 60 menit. Kalau kita kalikan 24 jam kali 60 menit, berarti itu ada 1440 menit. Benar ya Bu Guri ya? Ya, tadi saya juga hitung-hitung. Wah, ada 1440 menit dalam satu hari. Coba kalau kita hitung 10%-nya saja, ya, 10% dari satu hari itu berapa jam sih? Secara matematik, ya, 10% dari 24 jam itu hanya sekitar 2 jam 24 menit. Apakah kita sudah memberikan waktu itu buat Tuhan? Gak usah lama-lama. Dalam firman Tuhan pernah sampaikan pada saat di Getsemani, murid-muridnya pun tidak kuat berdoa, hanya untuk 1 jam saja mereka berdoa. Tapi saya yakin dan percaya untuk jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini pasti sudah ada yang doa bisa lebih daripada itu. Saya sering mendengar kesaksian dari Om Malinda. Saya sendiri belajar dari kesaksian Om Malinda. Dia sungguh-sungguh sudah untuk berdoa, memberikan waktunya di awal sebelum dia melakukan kegiatannya. Itu luar biasa. Kesetiaannya yang boleh saya lihat, itu pasti Tuhan lihat. Amin. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari sudah punya waktu dengan Tuhan. Saya bersyukur kalau itu tetap ada dan terus dilakukan. Ya, saya sendiri masih terus belajar untuk memberikan waktu khusus buat Tuhan. Berapa kali saya suka bangun pagi, tapi kadang-kadang saya suka jam 5 aja saya berat banget kadangnya bangun. Tapi harus saya mencoba untuk tubuh saya ini untuk berlatih, memberikan waktu yang terbaik, berkomunikasi awal dengan Tuhan. Gak usah jauh-jauh. Kita sudah punya ibadah sendiri yang namanya judo, Jumat Doa. Saya bersyukur kalau banyak jemaat yang masih tetap setia dalam ibadah judo. Berarti dia tetap setia dalam memberikan waktunya kepada Tuhan. Tapi saya tidak tahu bagaimana dengan jemaat-jemaat lain yang belum bisa hadir. Bisa juga memang karena sakit, bisa juga dengan lain hal. Biarlah itu hubungan jemaat dengan Tuhan. Tapi di saat ini saya mau tekankan, doa adalah kebutuhan penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melatih tubuh kita untuk berdoa, bagaimana untuk pergumulan kita, bagaimana untuk kehidupan kita mau dengan Tuhan? Ya kan? Boleh berdoa di rumah, itu tidak ada masalah. Tapi di saat
kalau dalam gereja sudah ada yang namanya pelayanan doa, baiklah kita tidak berberat hati untuk datang dan bersekutu bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan. Karena di ujungnya jangan pernah takut, Tuhan akan siapkan yang terbaik buat kita semua. Ya, saya juga bersyukur melihat orang tua yang sudah lanjut usia, kalau dibilang sama kita ini namanya senior ya, jangan lanjut usia. Begitu setia dalam pelayanan ibadah doa. Terus tetap setia ya Tante Oma. Ya. Jangan patah semangat. Saya baca lagi Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa saya ulang-ulang kata-kata ini, ayat ini? Biar ayat yang pendek ini kita boleh ingat, bisa menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Saya nggak tahu, Bapak Gembala dan Ibu Gembala nggak tahu apa yang menjadi pergumulan di setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Kami pun punya pergumulan, kami pun punya beban, tapi kami percaya kalau kami orang benar, di saat kita terus menaikkan doa ini benar-benar, itu bisa. Kalau dilihat ada orang berkata begini, Bu Gembala, kalau ayat ini kan bilang doa orang benar. Saya ini kan bukan orang benar, Bu Gembala. Saya kan orang berdosa. Betul. Dulu saya nggak memahami ayat ini. Tapi di saat saya diberikan hikmah dan pengertian dari Tuhan, doa orang benar. Apakah ada orang benar di dunia ini? Gak ada orang benar. Semua kita orang berdosa. Coba kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Mengapa kita bisa disebut sebagai orang benar? Kita memang orang berdosa, tapi kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus sehingga menjadi orang-orang benar. Mari kita baca, sudah dibuka Yohanes 3 ayat 16. Sudah ada yang mendapatkan ayat ini? Saya minta mungkin bisa dibacakan Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Bapa yang di surga, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya, orang yang percaya bahwa walaupun kita orang berdosa, di saat kita percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang benar, hidup yang kekal. Berarti kita dibenarkan bukan karena kita orang benar, tapi kita dibenarkan karena pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tidak ada Tuhan yang bisa melakukan hal seperti ini. Dari agama manapun, saya yakin tidak ada Tuhan yang mau mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, percayalah, kalau kita ini adalah orang-orang benar. Jadi di saat kita berdoa, kita percaya doa itu besar kuasanya. Kita juga bisa lihat Raja Salomo di saat dia mengalami kelemahan, dia juga berdoa dan dia tulis dalam kitabnya
Di Amsal, kita buka saja di Amsal 15 ayat 29. Amsal 15 ayat 29. Sudah ada yang apa? Ini gambar hasil aku. Saya baca aja. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi orang yang benar didengarnya. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Jadi jangan balik lagi kita jadi orang fasik. Ya, di saat kita sudah diberikan kepercayaan, kasih karunia, pengorbanan Tuhan yang begitu besar sehingga kita menjadi orang-orang benar, pakai itu terus. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Kalau di dalam Yakobus, kalau dibaca seterusnya, ya, Yakobus 5 ayat 17 sampai 18, di situ ada Nabi Elia. Nabi Elia itu merupakan manusia biasa, ya. Tapi dia orang percaya yang Tuhan benarkan. Jadi di saat dia berdoa sungguh-sungguh, kalau bisa dibuka, nggak usah dibaca, kita lihat di Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Jadi Nabi Elia ini bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan turun. Dia tahu kalau pada saat itu di bumi sudah hampir 3 tahun, 6 bulan sudah nggak pernah turun hujan. Bisa bayangkan bagaimana gersangnya kota itu. Tapi Nabi Elia, di mana nabi yang Tuhan urapi dan dia menjadi orang percaya, di saat dia berdoa, Tuhan dengar. Dan Tuhan beri kuasa di saat perkataannya dia untuk menurunkan hujan, Tuhan berikan. Amin. Jadi jangan kadang-kadang kita berpikir saya tidak bisa berdoa, Bu Gembala. Saya tidak bisa berdoa, Bapak Gembala. Saya juga jujur tidak bisa berdoa. Kalau disuruh berdoa, saya paling sering bilang, aduh saya nggak mau. Saya takut doa saya salah atau doa saya tidak berkata baik. Tapi kembali lagi, bukan doa-doa orang hebat dengan doa yang berkata-kata baik atau manis, tapi Tuhan mau lihat kita ini sebagai orang-orang percaya itu, ya, berdoa dengan apa? Iman, dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan berikan kuasa. Percaya. Saya sering dengar juga dari Om Madia, dia sering berdoa buat saudaranya. Tuhan dengar, Tuhan jawab doanya, ya Tante. Saya ingat juga kesaksian dari Tante Eri. Walaupun tempatnya jauh, beda pulau, di saat dia berdoa, itulah doa orang percaya. Tuhan dengar, amin. Jadi gak harus hamba Tuhan, gak harus Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kami hanya sebagai perantara. Sering saya sampaikan, kita semua Tuhan beri kuasa yang sama. Amin. Oleh sebab itu, terus latih kehidupan kita. Terus latih badan kita, sehingga kita bisa terus memberikan waktu, bisa terus belajar untuk berdoa, sehingga roh Tuhan itu terus hidup dalam kehidupan kita, sehingga iman itu akan tumbuh dengan sendirinya, dan otomatis keyakinan itu ada dalam kehidupan kita, karena roh yang ada di dalam hidup kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Amin. Tetaplah bersabar, tetaplah percaya. Kita tidak tahu doa kita apa, tapi di saat Tuhan menjawab setiap doa kita, itu adalah waktu yang terbaik pastinya bagi Tuhan.
ini juga yang terbaik bagi kita. Amin. Kalau Bapak Ibu rutin mengikuti Instagram GPI Indonesia, saat ini sudah masuk dalam Mazmur berapa? Gak baca ya, tapi gak apa-apa. Bu Gembala saya sekarang mulai besok baca, gitu ya, gak apa-apa. Tapi semakin kita dengan adanya Instagram ini, saya sendiri terlatih. Akhirnya satu demi satu, ayat demi ayat dibaca, dan kita pun sudah bisa menyelesaikan beberapa pasal. Saya rindu dengan sudah adanya Instagram, YouTube yang sudah dibuat. Mungkin kita coba hargai jerih lelah pelayanan yang sudah ada. Bukan karena manusianya, tapi firman-Nya yang sudah disiapkan untuk kita semua jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau saat ini sudah masuk dalam Mazmur 34, ya. Tapi ada satu ayat yang menguatkan saya juga di Mazmur 34 ayat 18. Ini sebagai ayat terakhir. Mari kita buka yuk. Mazmur 34 ayat 18. Sudah dapat semua ya? Ini ayat terakhir. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang benar itu berseru, sekali lagi ayat ini katakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Amin. Amin. Haleluya. Kita manusia terbatas, kekuatan kita terbatas. Kadang kita sesat, kadang kita Tuhan kapan sih ini masalah bisa selesai? Pegang ayat ini, pegang ayat Yakobus 5 ayat 16b, di mana doa orang yang benar bila makin didoakan sangat besar kuasanya. Dan apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Amin. Haleluya. Sebelum kita tutup, saya mau memberikan sedikit kesaksian. Selasa kemarin, seperti saya sampaikan sebelum ayat yang disampaikan, sudah kami alami. Aurora hari Selasa tiba-tiba jam 7 malam dia berhenti. Saya pikir tidak ada batuk, tidak ada pilek, jadi nggak ada indikasi apapun. Pikir kenapa? Awalnya dia masih sumeng, masih bilang kayaknya dia merengut. Saya lihat pusing kali ini, masuk angin. Karena hari itu memang saya tidak bisa menjemput dia karena ada satu urusan. Lalu kami kasih obat penurun panas. Ternyata sampai Rabu pagi, Rabu subuh, panasnya nggak turun. Sampai sudah 3 kali kasih minum obat penurun panas. Karena nggak biasanya seperti itu. Jujur sebagai orang tua, kalau anak panas panik. Jadi saya bisa rasakan kalau seandainya Novel WA saya anaknya sakit, itu kami pun sudah bisa merasakan. Ya, ibu-ibu di tempat ini juga pasti ya pernah merasakan kalau anak sakit panik. Lalu saya bilang, aduh Pak, saya nggak pernah sepanik ini. Biasanya kalau dia panas kan biasa. Tiba-tiba saya bilang, bawa Bapak Gembala, bawa kita ke IGD. Rabu pagi jam 6 kita bawa ke IGD. Tapi dokter hanya bilang, Ibu kalau panasnya belum 2 kali 24 jam kita tidak bisa tes lab katanya. Jadi dia hanya kasih panas dan dia hanya bilang rada. Saya bilang, oh ya sudah, pulang. Kami akhirnya pulang dan Bapak Gembala di saat itu juga jadi tidak bisa kerja dan dia ambil WFH. Tapi entah bagaimana, kami sudah berdoa. Tuhan, ini adalah apa Tuhan sembuhkan. Tapi Aurora masih terus panas, gak turun-turun. Bayangkan, sampai
Dia di titik 39,8 dan dia sudah meninggal. Dan saya sudah masukkan obat maaf ya, yang dari belakang. Tidur anak kecil itu biasanya yang sudah kalau panas tinggi, karena saya takut ada step, takutnya walaupun tidak ada riwayat. Karena pengalaman anak saya nomor 1 dan 2 ya seperti itu. Saya bilang, sudah dikasih itu pun nggak turun. Saya bilang, Tuhan ini kenapa? Saya bilang, kenapa Tuhan? Saya bilang, Tuhan, saya hanya bisa berharap pada Tuhan. Tuhan yang tolong. Bapak Gembala terus berdoa. Saya jujur saya sampaikan, Bapak Gembala ini akan lemah bukan karena wanita. Lemah bukan karena siapa-siapa. Dia lemah kalau lihat anaknya sakit. Saya bisa lihat wajahnya dia, kepanikannya dia. Jadi semua anak-anaknya kalau sakit, baik itu yang nomor 1, 2, 3. Kalau saya sakit sih enggak, dia percaya kalau saya punya tubuh yang kuat. Ya, haleluya puji Tuhan. Kalau ibu biasa dikasih kekuatan lebih. Ya. Rabu berarti Kamis ya Pak Gembala ya. Kamis subuh jam 1 kami bawa ke rumah sakit yang awalnya itu kita datang di IGD. Tahu nggak ke rumah sakit itu? Kita ditolak masuk ke IGD. Itu rumah sakit yang terdekat. Padahal kita udah panik karena dia udah bukan menggigil, tapi dia kayak orang ngigo kayak ini bulan ya Mak. Ini apa? Oh Tuhan tolong. Saya bilang. Di situ malah dibilang dokter sama susternya lagi ada di ruang ICU. Secara pemikiran, emang cuma 1 dokter, emang cuma 1 perawat di IGD itu, ya kan? Tapi sudahlah, Tuhan antarkan kita ke rumah sakit yang berbeda. Dan puji nama Tuhan, di saat di situ, saya hanya bisa berharap. Kami percaya Tuhan pasti sembuhkan anak ini, karena saya bingung, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada apa-apa, tapi saya sempat terbesit karena dia sempat jatuh hari Minggu itu. Saya sudah urut, tapi saya bingung apa ini kena kepala atau ini kena yang lain. Memang dia ada memar di tubuhnya, tapi saya halaukan itu. Saya tidak mau itu mengganggu pemikiran saya, karena saya percaya Tuhan tolong anak ini. Masa Tuhan tolong orang lain, masa Tuhan gak bisa tolong keluarga lain, ya kan? Singkat cerita, akhirnya Aurora harus diinfus. Dan puji Tuhan Aurora tidak nangis. Saya sudah berpikiran aneh kalau diinfus anak ini pasti udah berontak. Tapi semua Tuhan lalukan dengan baik dan benar. Dan puji nama Tuhan sampai saat ini dia sudah tidak demam. Memang hasil dokter membuat saya takut. Puji Tuhan tidak ada DBD, puji Tuhan dia tidak ada tipes. Memang ada virus. Dan di situ dokter bilang rawat inap ya Bu. Rawat inap. Saya bilang sama Bapak Gembala, bawa pulang saja. Saya percaya dengan iman, Tuhan pasti tolong anak ini. Dan kami bawa pulang. Puji nama Tuhan, Aurora bisa sembuh dan sekarang dia boleh pulih. Itu karena doa orang yang percaya besar kuasanya. Dan di hari ini juga saya teringat oleh almarhum ayah saya, Pantas Jeremia Sesarimo. Tepat hari ini ulang tahunnya. Jujur dari tadi pagi saya sudah ingat, gak bisa tidak menangis. Hari ini kalau dia masih hidup, dia sudah 45 tahun. Kalau 23 tahun yang lalu Tuhan izinkan dia dipanggil Tuhan. Bukannya pada saat itu kita keluarga tidak berdoa Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Bukan. Di situ kita semua berdoa dengan berteriak, mama saya, bapak saya. Mungkin saya orang terakhir yang melihat dia saat itu sudah mulai lemah. Karena ada suatu kejadian kecelakaan. Kami berdoa,
bilang, Tuhan, saya percaya orang mati aja Tuhan bisa bangkitkan. Saya tahu karena saya tuh orang yang bukan orang yang nggak pernah, ya maksudnya bukan orang yang suka, istilahnya suka judi ataupun orang yang nggak kenal Tuhan. Tapi orang tua saya, mama saya, bapak ibu bisa tahu, dia orang yang tidak pernah nggak ke gereja, berdoa itu paling setia. Tapi kenapa waktu itu Tuhan izinkan? Dan saya percaya saat itu mama saya berdoa sebagai orang percaya. Masa Tuhan gak dengar? Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan panggil dia. Anak satu-satunya laki-laki dalam keluarga kami, keluarga bapak mama saya. Saya sebagai kakak aja bisa merasakan sakitnya seperti apa, apalagi orang tua. Ya. Tapi terus kami sekeluarga menaikkan doa-doa pada Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan terus kuatkan orang tua saya. Tuhan berikan yang terbaik. Dan puji nama Tuhan. Setahun kemudian Tuhan berikan pengganti seorang adik laki-laki. Dan ulang tahunnya hanya beda 1 hari sama adik saya. Secara kasat mata kok bisa? Benar ya?